sentimen-sentimen ini akan berpengaruh terhadap pasokan dan juga harga energi ke depannya, khususnya untuk minyak? Ya, memang, kita harus tahu ya bahwa gangguan pasokan energi dunia itu, antara lain ketergantungan dengan energi fosil ya, serta cadangan minyaknya turun, konsumsinya lebih, ya, spekulasi harga minyak, di samping faktor-faktor geopolitik dan juga ekonomi. Jadi kalau tadi yang Ibu Sri Mulyani melihat, kekhawatiran sangat, bisa dimengerti dan dimaklumin karena asumsi harga minyak, untuk Indonesia ya, kita menggunakan asumsi harga minyak di APBN tahun 2022 itu $63. Jadi bisa dibayangkan kalau, beberapa waktu atau beberapa minggu yang lalu sudah menyentuh $91 kan, bahkan sebelumnya di bulan yang sebelumnya memang kecenderungannya menurun di 73, tapi tetap di atas daripada, harga patokan daripada harga asumsi, di APBN ya. Dan mesti disadari bahwa Indonesia itu ketergantungan dari luar negeri cukup besar, ya kalau kita melihat BBM, itu growth tuh 27% kita impor ya, bensin dalam bentuk produk jadi itu bensin, itu 56%, belum lagi LPG. LPG itu hampir mayoritas 80% kita impor. Nah, harga-harga LPG dan lain sebagainya kan indeks kepada harga crude. Jadi memang ini perlu kita cermati dengan baik ya, karena supaya apa yang terjadi, ketegangan geopolitik dunia ini paling tidak berdampak gitu ya ke domestik, walaupun kita melihat tidak mudah karena itu digerakkan oleh pasar ya, sehingga Ya. kita hanya menerima dampak daripada pergerakan tersebut. Oke. Nah, ini tadi Anda sempat singgung begitu ya Pak, dari asumsi makro dalam APBN di tahun 2022 ini untuk harga minyak global sendiri berada di $63 Amerika Serikat per barelnya. Tapi saat ini kan Betul. kondisinya cukup jauh begitu ya Pak ya dari asumsi makro Iya, APBN ini. Nah, iya. ini kira-kira seperti apa sih Pak nanti akan berdampak kepada APBN kita? Ya otomatis kalau, asumsi harga minyak itu kan dijadikan asumsi untuk semuanya di dalam belanja ya. Pasti, nanti DPR dan juga, pemerintah itu pasti akan berembuk ya kalau misalkan ada asumsi daripada harga minyak dunia yang, sudah melampaui daripada, asumsi yang ditetapkan di dalam APBN karena itu mempengaruhi belanja, mempengaruhi asumsi daripada belanja dan juga pendapatan. Ini yang menurut saya, perlu dikhawatirkan kalau perbedaannya misalkan ya nanti average kan kita masih belum tahu nih, ini kecenderungan di bulan Januari itu sekitar $91 per barel ya. Kalau ini berlanjut dan nanti, katakan di dalam forecast-nya sampai dengan bulan April di angka 91, maka perlu ada revisi-revisi ini tentunya karena perbedaannya hampir $30 kan. Nah ini yang menurut saya, kita perlu mensiasati gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan apabila harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik itu tidak bisa terbendung gitu. Karena Indonesia dalam hal ini kan tidak bisa, pada posisi untuk bisa menstabilkan harga karena kita produksi kita untuk dalam negeri aja kita defisit kan. Berbeda kalau Ya. misalkan negara, OPEC Plus itu ya, dia masih bisa berembuk untuk meningkatkan ya, memberikan, produksi ditingkatkan, menstabilkan harga atau bahkan menurunkan harga. Nah, Indonesia tidak pada posisi, seperti itu, kita posisi yang terdampak nih. Ya paling Ya. banter yang kita bisa lakukan, tetapi itu kan tidak bisa kita nikmati dalam 1 bulan, 2 bulan ini. Ya Oke. harapannya adalah kita mempertahankan produksi kita Ya, untuk tadi domestiknya. Anda katakan bahwa kita dalam kondisi yang terdampak begitu, khususnya tentunya untuk, BUMN, migas kita yaitu adalah Pertamina. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Pak dampaknya secara, harga global yang begitu tinggi terhadap Pertamina, khususnya kalau kita lihat juga, harga keekonomiannya juga cukup jauh begitu ya Pak ya, harga yang dijual oleh Pertamina dan juga harga secara global saat ini. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak dampaknya? Ya, kalau saya melihat bahwa tidak hanya Pertamina ya, dalam hal ini negara, karena, kita mengimpor BBM tadi yang saya bilang bahwa yang dalam bentuk jadi seperti, premium, pertalite dan lain sebagainya yang sampai Pertamax ya, itu kalau di-combine itu sekitar 56%, maka itu kan Kementerian Keuangan itu yang ini, membeli ya melalui Pertamina tentunya. Nah, otomatis juga Pertamina dalam hal ini kan dia tidak mengekspor. Berbeda ya kalau misalkan, ekspor crude Indonesia ke luar negeri besar dan kita sudah tidak defisit, nah itu mungkin, berdampak terhadap, pendapatan ya. Kalau ini berdampak kepada defisit kita. Jadi kalau misalkan produksi kita hari ini sekitar 630.000 ya, average-nya atau 650.000 gitu average-nya.
Nah, lantas kebutuhan daripada impor itu mungkin sekitar 800.000, maka itulah yang mempunyai dampak yang signifikan. Berarti uang yang harus digelontorkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan domestik tadi yang 1,3 juta ya barel per hari, ya itu akan memberikan efek gitu ya kepada belanja negara ya di dalam hal ini dalam impor. Otomatis maka defisit transaksi berjalan kita atau current deficit account kita menjadi melebar karena komponen daripada current deficit account itu kan antara impor dan ekspor kan ya. Nah, impornya menjadi besar karena komponen daripada BBM tersebut cukup gede gitu. Nah, ini yang Ya. menurut saya perlu disiasati gitu dan mesti diingat bahwa di Indonesia itu juga kita di dalam rangka meningkatkan ketahanan energi ya. Karena kalau sudah menyangkut mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan domestik itu berarti kan terganggu pasokan kan. Ya. Maka kita dalam posisi yang boleh dikata dalam posisi krisis ya kalau misalkan itu betul terjadi. Tapi tentunya kita tidak berharap sampai sejauh sana ya. Mudah-mudahan Oke. negara masih mampu untuk mengimpor daripada harga BBM tersebut. Ya. Tapi sekali lagi artinya ada potensi yang neraca dagang kita akan tertekan ya Pak ya di awal tahun ini ya dengan kondisi harga minyak yang terus melonjak begitu ya Pak Satya.